Novel audio Pagoda Pancer 22 dilanjut. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Hati sanubari, suara serak. Ketika mereka mendengar kata-kata 4 pertunjukan klan pedang, semua murid klan Piao Miao di istana Zhao Tian merasa tegang. 4 pertunjukan klan pedang adalah 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang ini adalah talenta luar biasa di antara generasi muda dari klan pedang Tiangang, dan mereka juga merupakan murid langsung dari Master Pedang Sima Liang dari klan pedang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Cendekiawan Jin Xiangli memasang raut muka gelisah di wajahnya. Lan Churou, Meng Tao, Yuan Lixue dan lainnya juga memiliki raut muka berbeda. Sudah terlambat, tapi akan segera terjadi. Keempat sosok itu masing-masing menginjakan kaki di area berbeda. Seorang pria muda yang mengenakan jas hitam panjang berdiri dengan pedang di punggungnya. Dia menatap murid-murid klan Piao Miao di depannya, matanya yang dingin bercampur dengan ejekan. Ingat namaku, 4 pertunjukan klan pedang, Chang Kun. Setelah kata-kata itu jatuh, Chang Kun mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba dia melihat gelombang energi pedang yang kuat menebas. Seiring dengan lapisan tanah tebal yang tersapu dari tanah, 7 atau 8 murid klan Piao Miao di depan dipenggal satu demi satu. His! Ah! Suara dare pecah dan raungan cepat dan pendek digabungkan. Melihat kepala terbang rekan mereka di depan, wajah murid klan Piao Miao di belakang mereka berubah drastis. Jian Gang. Ini adalah Jian Gang, dia adalah seorang kultivator alam psikis. Seru seseorang, menyebabkan kepanikan yang lebih besar. Jian Gang, bentuk energi pedang tingkat lanjut. Dibandingkan dengan energi pedang biasa, kekuatannya lebih kuat, pertahanannya lebih kuat, dan sifat mematikannya lebih mengerikan. Hanya mereka yang berada di alam psikis yang dapat mengubah kekuatan mereka sendiri menjadi kekuatan pedang. Di depannya, Chang Kun, salah satu dari 4 elit klan pedang, tampak seperti makhluk tirani di alam psikis. Klan pedang Tiangang. Kamu, tolong jangan melangkah terlalu jauh. Klan Piao Miao kami sedang melakukan uji coba di sini. Menurut perjanjian penggunaan, sarang iblis Gua Neter, kamu melanggar aturan. Piao Miao kata murid klan dengan gugup. Chang Kun mencibir, peraturan. Jika kamu tidak mengikutinya, apa yang akan terjadi? Oh. Setelah mengatakan itu, aliran udara berirama, dan Chang Kun meninggalkan bayangan di tempat, dan badannya melintas depan lawan seperti hantu. Hantu, langkah bayangan hantu. Sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, energi pedang Chang Kun menyebar ke seluruh langit, hujan darah merah memercik ke langit, dan murid klan Piao Miao dipotong menjadi 2 bagian. Kiang. Pedang Chang Kun berputar dan setetes darah jatuh ke tanah di sepanjang ujung pedangnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Chang Kun memandang orang-orang klan Piao Miao yang menggigil dengan mata dingin. Selama kamu memiliki kemampuan untuk melewati pedang bayangan bumi milikku, kamu dapat bertahan. Sebaliknya, setelah jeda, Chang Kun menebas dengan pedang miringnya, dan energi pedang yang berat meleduk di bumi, tersebar ke segala arah. Berikan hidupmu padaku. Suara penyerahan memicu niat membunuh. Semua murid klan Piao Miao terkejut, dan mata semua orang memantulkan cahaya pedang yang kejam. Sisi lain, Yuan Lixue menemui seseorang yang menghalangi jalannya. Orang yang menghalangi jalan adalah seorang wanita. Matanya cuek, seperti embun beku, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, seperti senyuman, lebih seperti senyuman mencemooh. Pedang di tangannya memiliki struktur yang hampir sama dengan pedang bayangan bumi milik Chang Kun, tetapi warnanya berbeda. Pedang ini sepenuhnya merah. Pedang Hongying. Yuan Lixue memandang wanita cuek di depannya dan berkata dengan tenang, kamu pasti Sima Suangye, salah satu dari 4 master pedang dari klan pedang. Sima Suangye menjawab dengan ringan, sejak kamu tahu ini aku, kamu sudah memikirkan akhir ceritanya. Yuan Lixue tersenyum. Dikatakan bahwa Sima Suangye bukan hanya murid langsung dari master klan pedang Sima Liang, tetapi juga putri angkat kesayangannya. Aku tidak menyangka dia akan membiarkanmu menjalankan misi berbahaya itu. Apakah berbahaya? Aku tidak melihatnya, kata Sima Suangye bangga. Dia dengan ringan mengangkat pedang bayangan pelangi di tangannya, dan segera melihat ke arah Yuan Lixue. Saat aku muncul di hadapanmu, orang yang dalam bahaya adalah kamu. Pedang di tangan kanannya dan memanggil dengan tangan kirinya. Benda berbentuk kompas muncul.
Benda itu seukuran cakram, dengan selusin pedang kecil disisipkan di sekeliling tepinya. Saat dia melihat apa yang ada di tangan Sima Suangye, wajah cantik Yuan Lixue sedikit berubah. Lempeng, pedang bintang, yang diberikan kepadaku oleh pendekar pedang itu. Membawakannya. Setelah mengatakan itu, Sima Suangye sedikit mengangkat tangan kirinya, dan cakram pedang bintang melayang ke udara dan berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Dentang, dentang, dentang. Lusinan pedang kecil di tepi pelat pedang mengeluarkan suara seru saat terhunus. Sima Suangye menatap Yuan Lixue dan berkata dengan sinis, "Saat kamu melihatku untuk pertama kali, kamu harus kabur. Dan ketika aku mengeluarkan Star Sword Disc, kamu tidak ada gunanya kabur." Sebuah telapak tangan mengenai pelat pedang Juxing. Fiuh! Pelat pedang segera terbang menuju Yuan Lixue. Hah! Mata indah Yuan Lixue bersinar, dan pusaran es kecil bergerak di sekitar jarinya. Ice Palm. Bang! Kekuatan Ice Palm menghantam lempeng pedang bintang secara langsung. Saat pecahan es beterbangan, udara dingin meleduk, dan lusinan pedang kecil di lempengan pedang itu meleduk. Kiang! Lebih dari selusin pedang kecil mengeluarkan raungan pedang yang kuat, dan dengan cepat membesar selama gerakan, berubah menjadi pedang normal sepanjang 3 kaki dalam sekejap. Sima Suangye mengaktifkan Star Sword Disc, dan lebih dari selusin pedang panjang mengejar satu demi satu, bergegas menuju Yuan Lixue seperti pesawat ulang-alik Aurora. Yuan Lixue tidak ceroboh. Dia memilih untuk menghindari ujung tajamnya dan menggunakan keterampilan badannya yang fleksibel untuk menghindarinya. Bang bang bang. Pedang panjang itu menghantam tanah, dan bumi retak. Pedang panjang itu menghantam pohon itu, memotongnya. Pedang panjang itu menghantam batu, dan bahkan badan batunya pun tertembus. Pedangnya bergerak sangat cepat, dan Yuan Lixue menghindar dengan cepat. Bayangan pedang yang indah terjalin di luar badannya, dan setiap sinar energi pedang memiliki ujung yang mematikan. Hoa! Tiba-tiba, Yuan Lixue menghindari kejaran bayangan pedang, dan kemudian menembakkan kristal es terang ke arah Sima Suangye. Ups! Kristal es, seperti anak panah dan senjata tersembunyi, terlihat di mata Sima Suangye dalam sekejap. Sedikit trik. Sima Suangye memegang pedang bayangan pelangi di telapak tangannya dan menghadapinya, dan ujung pedang yang tajam mengenai kristal es. Bang! Kristal es itu segera meleduk, dan kemudian 3 atau 4 laba-laba es yang sangat kecil terbang keluar darinya. Setiap laba-laba es seukuran kuku, jernih, dan setiap bagian badannya sangat halus. Sima Suangye masih mencibir. Laba-laba es salju, aku telah mengetahui tipuanmu. Setelah mengatakan itu, Sima Suangye mundur dalam posisi meluncur. Di saat yang sama, gerakan pedangnya berubah dan sinar pedang merah tersapu. Laba-laba es kecil itu langsung ditelan oleh energi pedang. Sekarang, Jin Xiangli, Meng Tao, Lan Churou dan yang lainnya melihat kembali situasi pertempuran di belakang mereka. Jin Xiangli berkata, "Tidak, Yuan Lixue dicegat. Kita harus kembali untuk membantunya." Begitu pihak lain berbalik, dia ditangkap oleh Meng Tao. "Jangan pergi. Yuan Lixue memiliki badan dingin dan laba-laba es salju untuk membantunya. Dia tidak akan jatuh begitu saja." Meng Tao mengetahui kekuatan Yuan Lixue. Di antara 10 murid dalam terkuat, Yuan Lixue berada di peringkat ketiga. Bahkan Meng Tao jauh dari lawan Yuan Lixue, tidak perlu memperhatikan situasi pertempuran di belakang. Laba-laba es salju, apa ini? Jin Xiangli bertanya dengan bingung. Lan Churou menjawab dengan dingin, laba-laba es alam salju berasal dari wilayah salju Beichuan. Ia adalah makhluk kecil yang menyerap kekuatan es untuk bertahan hidup. Meskipun makhluk semacam ini berukuran kecil, kemampuannya tidak buruk. Saya rasa tidak perlu pergi. Biarkan dia sendiri. Prioritas utama adalah memberitahu pejabat senior klan secepatnya. Bahkan Lan Churou mengatakan ini, dan Jin Xiangli tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ayo pergi. Saat semua orang bersiap untuk mengevakuasi medan perang, tiba-tiba, energi pedang menyapu ke sisi ini. Hati-hati, kata Jin Xiangli cepat. Lan Churou dan Meng Tao dengan cepat bubar. Meski semua orang bereaksi cepat, sosok dalam tim masih dipenggal di tempat. Cheng Leng. Lan San kaget. Orang yang dibunuh tak lain adalah rekannya, Cheng Leng. Sebagai yang teratas di antara murid kelas 2 di klan Piao Miao,
Cheng Leng pasti memiliki harapan untuk memberikan pengaruh kepada murid kelas 1 dalam waktu singkat. Tapi saat ini, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mati di tempat. Sementara semua orang gemetar, mereka semua melihat ke tempat yang sama. Di dataran tinggi di depan, sesosok badan muda kurus menghalangi jalan dengan pedang. Pedang pembunuh bayangan. Jin Xiangli menatap pedang panjang di tangan lawan, dan mau tidak mau mengepalkan kipas lipat di tangannya. Kamu adalah salah satu dari 4 master pedang. Song Sa. Pedang bayangan bumi Cangkun. Pedang bayangan pelangi Sima Suangye. Pedang pembunuh bayangan lagu Buni. 4 klan pedang muncul satu demi satu, sosok yang penuh niat membunuh memblokir jalan dengan pedang mereka, dan pedang mereka berlumuran darah. Pada saat yang sama, sisi lain dari istana Zhaotian. Tepat di depan Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng, Guan Xiang dan murid-murid Nirvana Hall lainnya, sesosok badan yang mengenakan pakaian putih keluar dari debu dengan pedang berdarah di telapak tangannya. Di belakang lawan ada mayat. Ada murid dari klan Piao Miao, dan ada juga anggota binatang buas. Pria berkulit putih ini memiliki aura sedingin es, seperti pemburu yang kejam. Pedang bayangan yang menghancurkan, Chen Liufeng. Lou Qing menyebut nama pihak lain. 4 pertunjukan klan pedang, Shen Liufeng, menginjakan kaki di sini. Matanya sedingin mata elang, dan ada niat membunuh diam-diam di setiap langkah. Shen Liufeng memandang orang-orang di aula Nirvana seolah-olah mereka adalah sekelompok mayat. Adik perempuan Xiao Yue memintaku untuk mengambil kembali kepala putra terlantar dari keluarga Xiao. Suara serak. Grogi. Grogi. Perubahan mendadak membuat istana Zhaotian yang sudah kacau menjadi semakin kacau di dalam dan di luar. Pedang bayangan bumi Cangkun. Pedang bayangan pelangi Sima Suangye. Pedang pembunuh bayangan Song Sa. Pedang bayangan yang menghancurkan Shen Liufeng. Keempat pertunjukan Sword Sek semuanya ada di atas panggung saat ini. Tepat setelah Sixiu memasuki permainan, orang-orang dari klan pedang memasuki medan perang satu demi satu di saluran teleportasi yang kosong. Aum! Beberapa murid klan pedang menukik ke atas tunggangan terbang, dan beberapa anggota klan pedang menginjak binatang buas dan bergegas ke istana Zhaotian. Bunih! Bunih! Tanpa kata-kata tambahan, sekelompok anggota klan pedang menyerbu ke dalam pertempuran dan langsung menyerang murid-murid klan Piao Miao di dalam dan di luar istana Zhaotian. Mereka tidak beraut muka dan tenang. Pedang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Semua orang di klan Piao Miao sangat marah. Klan pedang Tiangang Bajigur, apakah kamu ingin memicu perang klan? Apa tujuanmu melancarkan serangan saat ini? Meskipun perselisihan antara kedua klan telah berlangsung selama bertahun-tahun, The Cave Demon Nest adalah tempat pengujian umum bagi 7 kekuatan klan utama. Menurut aturan asli, ketika kekuatan manapun membuka lapangan percobaan, klan lain harus menghindari periode waktu ini. Tindakan klan pedang Tiangang kali ini jelas dimaksudkan untuk menimbulkan masalah yang lebih besar. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda dapat memahami dari mana kemarahan klan pedang Tiangang berasal. Selama perselisihan mengenai hak pengelolaan kota pohon suci, hampir semua murid yang dikirim oleh klan pedang Tiangang dibantai. Dengan perilaku klan pedang Tiangang, mereka pasti tidak akan bisa menelan nafas itu. Kali ini mereka memanfaatkan dibukanya sarang iblis di gua dalam dan mengirim orang untuk mengacaukan situasi, kemungkinan besar untuk membalas dendam. Bunih! Pertempuran sengit terjadi. Setelah kedua belah pihak menyerang, pihak klan Piao Miao dengan cepat menjadi tidak mampu melawan. Alasannya sangat sederhana. Klan pedang Tiangang telah bersiap, dan klan Piao Miao baru saja mengalami pengejaran Raja Iblis. Dalam proses kabur dari istana Zhaotian, dia juga bertarung dengan banyak kelompok monster jahat. Dari segi status saja, perbedaannya terlihat jelas. Selanjutnya, klan pedang Tiangang mengirimkan beberapa murid elit kali ini, dan mereka dipimpin oleh 4 klan pedang unggul, jadi semangat mereka juga sangat berbeda. Pilihan terbaik untuk klan Piao Miao saat ini adalah memberitahu pejabat senior klan tersebut sesegera mungkin dan mengirimkan dukungan tambahan. Sekarang, dekat mayat besar Raja Iblis, Ying Jinhuan memegang pedang giok hitam elektrik ungu, tetapi tidak bisa menahan perasaan cemas. Di depannya ada sekelompok orang dari klan Tiangu. Hei! Han Ying tersenyum dingin, sepertinya tidak ada temanmu yang bisa kabur. Setelah pihak lain selesai berbicara,
Kilatan petir ungu melintas di mata Ying Jinhuan, lalu dia mengayunkan pedangnya, dan energi pedang ungu mengalir ke semua orang di klan Tiangu. Menghadapi serangan mendadak ini, Han Ying dan Li Rudai sudah bersiap dengan baik, dan mereka mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Kedua kekuatan telapak tangan menyerang bersamaan, mengenai energi pedang ungu. Bang! Petir meleduk, dan semua kekuatan telapak tangan mundur. Serangan telapak tangan gabungan Han Ying dan Li Rudai tidak mampu memblokir ujung tajam Ying Jinhuan. Saat mereka berdua mundur, Ying Jinhuan bangkit lagi. Dia mengangkat pedangnya di depannya dan menggunakan tangan kirinya untuk membentuk jari pedang. Kemudian, jari pedang itu bergerak ke atas menuju badan pedang. Kiang. Saat berikutnya, pedang giok hitam petir ungu meleduk menjadi guntur yang cemerlang. Xian Lei Sword Jue Xuan. Hus. Dengan suara, bola petir ungu terbang ke arah orang-orang di klan Tiangu. Bola ajaib petir jatuh ke tengah kerumunan. Saat bola itu menyentuh tanah, lusinan energi pedang tajam meleduk. Semua orang di klan Tiangu tidak menyangka bahwa Ying Jinhuan bisa begitu mampu, dan lawannya bisa melakukan gerakan membunuh. Energi pedang yang meleduk membuka luka dengan kedalaman yang berbeda-beda di badan kelompok klan Tiangu. Tim yang dipimpin oleh Han Ying dan Li Rudai langsung dibubarkan oleh dua energi pedang Ying Jinhuan. Ying Jinhuan berbalik dan pergi tanpa ingin melawan. Namun baru 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Fiuh! Ying Jinhuan mendongak dan melihat bunga hydrangea dengan sulaman indah terbang di atasnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi kamu hanya bisa menghadapinya dengan pedangmu. Bang! Hydrangea itu mengenai pedang giok hitam elektrik ungu, segera meledukkan kekuatan yang kuat. Badan halus Ying Jinhuan sedikit bergetar, dan dia segera dipaksa mundur. Hoa! Segera, hydrangea itu jatuh ke tangan orang yang menghalangi jalan. Orang yang datang tidak lain adalah Mu Yang, jenius sihir Gu dari klan Tiangu. Wow! Udara dingin menggerakkan pasir dan batu di tanah. Mu Yang meraih hydrangea dengan 5 jari, matanya sedingin pisau. Aku kehilangan Yin Course Gu. Apakah kamu ingin pergi begitu saja? Ying Jinhuan mengangkat alisnya. Sambil mengerutkan kening, pedang giok misterius di telapak tangannya bersinar dengan cahaya ungu. Apakah orang yang menggunakan Yin Course Gu untuk mengendalikan Raja Iblis akhirnya datang? Kritis. Kritis. Klan Tiangu dan klan pedang Tiangang menyerang dari kedua sisi, membuat sisi istana Nirvana rentan terhadap musuh di kedua sisi. Adik perempuan Xiao Yuwei memintaku untuk mengambil kembali kepala putra terlantar keluarga Xiao. Shen Liufeng, salah satu dari 4 pahlawan klan pedang, seperti pemburu kehidupan yang kejam, menghalangi jalan nirwana kelompok istana. Hati sanubari Lou Qing, Lan Meng, Chang Qing dan lainnya menegang. Xiao Yuwei, putra terlantar dari keluarga Xiao. Meskipun mereka tidak mengetahui hubungannya, mata semua orang tanpa sadar masih menatap Xiao Nunu di punggung Guan Xiang. Saat ini, Xiao Nunu masih koma. Ada garis-garis emas gelap yang indah di badannya. Ada yang di lengan, ada yang di leher, dan ada yang di kedua sisi wajah. Setiap garis seperti api, menunjukkan kesan mengatakan tidak kemarahan. Guan Xiang mengerutkan kening. Sejak awal, dia terlihat sangat kesakitan, dia bisa merasakan seluruh punggungnya terbakar, dan dia bahkan bisa melihat darah menetes dari jari-jari Guan Xiang. Namun meski begitu, Guan Xiang selalu menggendong Xiao Nunu kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu ingin membunuh kakak muda Xiao Nunu? Guan Xiang bertanya dengan gigi terkatup. Ha! Chen Liufeng tersenyum tipis, dia mengangkat pedang bayangan penghancur di tangannya, seolah-olah dia sedang memainkannya dan menontonnya. Itu salah, yang ingin kubunuh adalah kalian semua. Tiba-tiba, Chen Liufeng membalikkan lengannya dan mengayunkan pedang. Bang! Saat berikutnya, darah mengalir dari tenggorokan seorang murid Nirvana Hall, dan sebelum dia meraung, kepalanya sudah terpisah. Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng dan lainnya terkejut dan marah. Tanpa ragu sedikit pun, tombak besi hitam dingin di tangan Lou Qing tiba-tiba keluar, dan tombak sepanjang 3 kaki itu melesat seperti naga atau ular. Bawa Xiao Nunu dan pergi dulu. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi tak lama kemudian, senjata ampuh itu tiba di depan musuh. Tapi Chen Liufeng bahkan tidak mengangkat kelopak matanya saat dia menghadapi tombak Xuanti dengan pedang bayangan penghancur.
Saat kedua ujungnya bertabrakan, energi pedang dan cahaya tombak membentuk salib dan akibatnya meleduk ke segala arah. Tanah terbelah, kerikil bergejolak, dan gelombang udara vertikal menyebar seperti air pasang, menghancurkan semua cahaya senjata yang keluar dari Low King. Kemudian, badan Low King gemetar, dan saat dia melangkah mundur, luka lamanya terpengaruh, dan seutas benang merah cerah keluar dari sudut mulutnya. Kakak senior, Lan Meng terkejut dan dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya. Mata Low King memerah, dan dia meraung dengan keras, masih belum pergi. Ayo pergi. Shen Liufeng berada di alam psikis tingkat pertama, sedangkan Low King hanya berada di alam kontrol Qi tingkat ke-9. Jika dalam kondisi prima, Low King masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung langsung, tapi terakhir kali dia menangkap binatang bercakar 6 gurun, Low King menderita banyak luka dalam yang memperparah cederanya. Meskipun sudah sedikit stabil dalam 2 hari terakhir, ia masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatan tempur penuhnya. Pergi. Shen Liufeng menunjukkan senyuman bercanda, jika ada yang bisa pergi, saya, Shen Liufeng, akan dianggap tidak kompeten. Suara serak. Jika satu orang saja bisa pergi, saya, Shen Liufeng, akan dianggap tidak kompeten. Wow, nada arogan, mata dingin, dan pikiran membunuh yang berasal dari Shen Liufeng menembus pikiran semua orang. Low King sekali lagi meraung pada Lan Meng, Guan Xiang dan yang lainnya, ayo pergi. Apakah kamu akan meninggalkan nyawa saudara muda Xiao Nunu? Murid Guan Xiang juga menyusut. Dia mengertakkan gigi dan segera membawa Xiao Nunu mengelilingi Shen Liufeng dan berlari ke sisi lain. Senyuman mencemooh muncul di sudut mulut Chen Liufeng. Dia mengangkat pedang bayangan penghancur di telapak tangannya, dan kekuatan pedang yang menakjubkan dilepaskan dari badannya. Cahaya yang mengalir tertutup salju. Shen Liufeng menebas dengan pedangnya, dan seketika, energi pedang yang tampak seperti bayangan nyata terbang keluar. Gerakan pedang ini adalah ciptaan Chen Liufeng sendiri. Energi pedang yang sebenarnya mengalir ke tanah dan mencapai Guan Xiang dan Xiao Nunu dalam sekejap. Low King memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dia mengeluarkan senjatanya lagi. Angsa salju kembali ke sarangnya. Dia dengan cepat menyelesaikan serangannya, dan tombak dingin besi hitam itu meleduk dengan energi spiritual. Low King mengayunkan tombak panjangnya ke bahunya, dan tombak dingin di telapak tangannya mengeluarkan gelombang udara yang kuat, dan mengenai energi pedang di samping. Bang! Bayangan pedang dan lampu senjata saling bertukar, dan kekuatan besar yang meleduk mengguncang tanah, memicu gelombang energi yang ganas. Bagaimana mungkin Low King, yang sudah dalam kondisi sangat memprihatinkan, mampu menahan pukulan Shen Liufeng? Kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke badannya di sepanjang badan senjata, membuat Low King terbang lagi, dengan darah mengalir dari mulutnya. Senior saudaraku. Wajah Changqing berubah, dan kemarahan muncul di matanya. Dia berkata kepada murid-murid lain di Aula Nirvana, lindungi saudara Low King. Setelah mengatakan itu, Changqing memimpin dan bergegas menuju Shen Liufeng. Gerakan bintang-bintang untuk mengubah pertarungan. Changqing meluncurkan pedangnya, dan 2 energi pedang seperti meteor meluncur secara paralel, langsung menyerang organ vital Shen Liufeng. Tapi Shen Liufeng memasang raut muka meremehkan di wajahnya dan mengayunkan pedang bayangan penghancur ke arah luar, dengan mudah menghancurkan dan meledukkan 2 energi pedang terbang tersebut. Bang! Bang! Tidak berdaya. Shen Liufeng mengejek, energi pedang di depannya meleduk seperti bayangan, tapi dia tidak bergerak bahkan setengah langkah. Mata Changqing dipenuhi amarah dan kedinginan. Hah, bagaimana dengan gerakan ini? Bulan bersinar di kolam yang dingin. Tanpa ragu sedikit pun, Changqing menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang menyebar, dan selusin bayangan pedang padat tiba-tiba muncul di depan Changqing. Bunih. Sebuah pedang meleduk, dan lebih dari selusin bayangan pedang muncul seperti embusan angin dan hujan. Raut muka Shen Liufeng tetap tidak berubah saat dia menarikan pedang penghancur bayangan. Cahaya pedang berputar seperti tornado yang bergulir di pasir. Begitu banyak energi pedang yang terbang menyentuh tepi pedang penghancur bayangan, mereka berubah menjadi puing-puing tak berujung di tempat. Masih tak berdaya, nada suara Chen Liufeng cuek, penuh penghinaan. Pada saat energi pedang terakhir dihancurkan, Shen Liufeng menghilang seperti hantu. Hoa! Lalu,
Bayangan di depan Changqing tumpang tindih, dan Shen Liufeng sudah berada di depannya. Kiang. Pedang bayangan penghancur menusuk ke depan, dan energi pedang bertahan di ujung pedang, seperti ular berbisa yang menelan huruf, cepat dan berbahaya. Raut muka Changqing berubah, dan dia dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Ujung pedang mengenai badan pedang, dan Changqing merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang. Dengan suara tajam ding, senjatanya tiba-tiba patah, dan pada saat yang sama, energi pedang yang menakjubkan meleduk di depan Changqing. Changqing berbaring telentang, menyemburkan darah, dan jatuh 10 meter. Murid lain dari Aula Nirvana mereka juga menyerang Shen Liufeng satu demi satu. Lindungi kakak senior Lou Qing. Kakak senior Lou Qing, kakak senior Changqing, cepat pergi. Di mata Shen Liufeng, semua orang di Istana Nirvana sepertinya berada di sini untuk Matei. Kirim dirimu sampai Matei, dan aku akan membantumu. Mata dingin Shen Liufeng tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia mengambil langkah seperti hantu dan dengan cepat memotong kerumunan. Ujung tajam dari pedang bayangan penghancur tidak dapat dihentikan, dan cahaya pedang itu seperti cincin bintang yang berayun. Sebelum seorang murid Istana Nirvana dapat bereaksi, tenggorokannya telah digorok. Hiss! Darah beterbangan, energi pedang bergetar, dan suara cairan hangat yang beterbangan tertiup angin sangat keras. Luka di tenggorokan murid Nirvana Hall terus membesar, dan pupil matanya dengan cepat kehilangan kilaunya. Dia ingin mengangkat senjata di tangannya, tapi dia tidak bisa. Bagi kelompok di Aula Nirvana, Shen Liufeng seperti serigala ganas yang menyerbu kawanan domba. Dalam kilatan cahaya pedang, orang lain terbunuh. Pria ini langsung tertusuk jantungnya oleh energi pedang dari pedang bayangan yang hancur, dan hujan darah yang deras keluar dari punggungnya. Kakak senior Lou Qing, kakak senior Changqing. Cepat, ayo pergi, ayo pergi. Dia perlahan terjatuh, dan kemudian kehilangan nyawanya. Beberapa orang lainnya meraung sambil menyerang Shen Liufeng. Cepat pergi, Lou Qing, saudara Changqing, jangan biarkan kematian kami sia-sia. Istana Nirwana masih bergantung padamu untuk bangkit, dan bergantung padamu untuk mengambil kembali pedang pemakaman langit. Ayo pergi. Pengkhianat klan pedang telah menindas Istana Nirvana saya selama 8 tahun. Hari ini, saya akan melawan Anda. Setiap orang memiliki kemarahan dan kebencian di dalam hati mereka, dan mereka juga memiliki keyakinan bahwa mereka akan melakukannya. Jangan pernah mundur. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Shen Liufeng, mereka tetap memilih untuk menutupi pelarian orang lain tanpa ragu-ragu. Hanya karena mereka tidak pernah lupa di dalam hati bahwa mereka harus menjaga harapan Istana Nirwana. Satu pisau, satu pedang. Satu pukulan, satu telapak tangan. Semua orang di Istana Nirvana menyerang berulang kali, masing-masing menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka, tetapi di depan Shen Liufeng, semuanya tampak sia-sia. Aku membunuhmu seperti menginjak-injak semut. Hoa, hoa, hoa. Shen Liufeng meraung dengan arogan, dan pedang di telapak tangannya bahkan lebih dingin dan tanpa ampun. Dia menginjak langkah hantu dan mengubah 7 atau 8 bayangan ilusi secara berurutan. Setiap kali bayangan jatuh, seorang murid dari Aula Nirvana akan tertusuk badannya oleh pedang bayangan penghancur. Pedang, di tenggorokan. Pedang, di dada. Pedangnya ada di belakang. Pedang ada di tangan dan kaki. Perbedaan kekuatan bahkan mencegah mereka menangkap bayangan Shen Liufeng. Lampu pedang menyala satu demi satu. Orang-orang di sekitar Shen Liufeng meraung kesakitan, anggota badan mereka terbang bersama, dan kepala bundar berguling-guling di udara. Darah berceceran dengan sangat indah. Tapi Lou Qing lah, jiwa Changqing lah yang tersengat. Ini adalah pembela terakhir Istana Nirwana, mereka adalah api terakhir Istana Nirwana. Saat ini, mereka dibantai secara brutal. Setiap cahaya pedang berdampak pada jiwa, setiap tetes darah menyebabkan rasa sakit yang menusuk hati, dan air mata berisi kesedihan dan kemarahan menetes dari sudut mata Lou Qing dan Changqing. Dengan kekhawatiran Xiao Nunu untuk mengungsi, Lan Meng juga mengertakkan gigi dan menelan. Setiap tangisan dari belakang membuat mereka sedih. Klan Pedang Tiangang. Mata Guan Xiang hampir meleduk, saya harus meruntuhkan klan Pedang Tiangang Anda hingga rata dengan tanah. Tuan, kakak senior. Pada saat ini, suara Xiao Nunu tiba-tiba terdengar di telinga Guan berpikir di telinga. Hati Guan Xiang menegang,
dan dia melihat ke samping ke arah Xiao Nunu dari balik bahunya. Adik laki-laki, kamu sudah bangun. Badan Xiao Nunu masih seperti lava yang menggelinding, dan garis-garis perunggu di badannya berkedip-kedip, terang dan gelap. Kelihatannya sangat tidak stabil. Guru, kakak, turunkan aku, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Guan Xiang hendak setuju, tapi dihentikan oleh Lan Meng dengan air mata berlinang. Ayo pergi, kakak senior. Guan Xiang memandang Lan Meng dengan kaget. Mata Lan Meng memerah, dan dia berkata dengan suara serak, apakah kamu masih tidak bisa melihat? Lou Qing telah memberikan semua harapannya kepada Xiao Nunu. Apa? Mata Guan Xiang membelalak. Air mata Lan Meng tidak bisa berhenti mengalir. Istana Nirwana tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Istana Nirwana harus meninggalkan harapan. Istana Nirwana tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Harapan harus tetap ada. Jelas sekali, Xiao Nunu adalah api Nirwana yang ingin mereka pelihara. Lan Meng menahan kesedihannya dan memerintahkan Guan Xiang, bawa Xiao Nunu pergi dan jangan melihat ke belakang. Mata Guan Xiang memerah. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Xiao Nunu bangun, situasinya mungkin berbalik, tetapi kata-kata Lan Meng seperti air dingin yang mengalir ke kepalanya. Tidak ada jalan untuk kembali. Shen Liufeng hanyalah salah satu dari 4 tokoh terkemuka dari klan pedang. Di medan perang yang kacau ini, ada 3 makhluk sekuat Shen Liufeng, serta banyak murid klan pedang. Saat ini, Guan Xiang memahami niat baik Lou Qing. Ketika Lou Qing meminta mereka untuk membawa Xiao Nunu pergi, Lou Qing sudah bersiap untuk mati. Kakak senior, turunkan aku, kata Xiao Nunu lagi. Guan Xiang memejamkan matanya dalam-dalam, dan menahan air mata di matanya, menekan kesedihan di hatinya. Ayo pergi. Tegas dan tegas, didorong oleh kesedihan dan kemarahan, Guan Xiang pergi dengan Xiao Nunu di punggungnya. Medan perang di belakang dipenuhi dengan energi pedang. Pedang bayangan penghancur terus meminum darah, dan semua orang di Istana Nirvana jatuh satu demi satu. Mata dingin Chen Liufeng tampak kejam, seperti kolam yang dalam. Jangan khawatir, kalian semua akan mati. Bang! Pedang lain jatuh, dan seorang murid Aula Nirvana di depan terpotong menjadi 2. Melihat pembantaian di depannya, Chang Qing bangkit dari tanah. Dia mengambil pedang adik laki-lakinya dan membunuh Shen Liufeng lagi. Kamu pencuri klan pedang, bahkan jika kamu adalah hantu, aku akan menyeretmu ke neraka. Qiang. Semua kekuatan spiritualnya dicurahkan ke ujung pedang, dan Chang Qing menyerang langsung dari belakang hati Shen Liufeng dengan pedangnya. Melihat jarak antara keduanya kurang dari 2 inci, Shen Liufeng berbalik ke satu sisi dan mengangkat pedang bayangan penghancur dengan punggung tangannya. Pedang yang kuat menyapu ke atas seperti gema di bulan. Hiss! Aliran darah terbang ke udara, dan tangan memegang pedang Chang Qing tiba-tiba terbang tinggi ke langit. Ah! Mata Chang Qing melebar dan pikirannya menjadi kosong. Chen Liufeng mencibir, dengan apa yang bisa kamu lakukan, bahkan melawanku dengan putus asa hanyalah ilusi. Setelah mengatakan itu, Chen Liufeng memukul dada Chang Qing dengan tangan kirinya. Bang! Energi telapak tangan yang melonjak meleduk, organ dalam Chang Qing terguncang dengan keras, dan saat dia melihat ke atas dan menyemburkan darah, dasi yang menahan rambutnya terlepas, dan rambut panjangnya menjadi berserakan. Akhir, Chen Liufeng memutar pedangnya dan memaksanya ke tenggorokan Chang Qing. Melihat bahwa Chang Qing akan dipenggal, tombak dingin besi hitam melesat menuju Shen Liufeng seperti naga yang marah. Hah! Shen Liufeng melirik dari sudut matanya dan melihat bahwa penyerangnya tidak lain adalah Lou Qing. Di sisi lengan Shen Liufeng, pedang bayangan penghancur yang menusuk Chang Qing mengubah gerakannya dan berbalik ke belakang untuk menemui tombak dingin besi hitam Lou Qing. Hanya kamu yang memiliki sedikit kemampuan, tapi juga, hanya sedikit. Bang! Kedua pedang itu saling bertukar, ujung tombak menghantam bilah pedang dengan keras, dan gelombang besar meleduk di antaranya keduanya. Ayolah! Lou Qing, yang telah menderita luka berat, terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Sebelum dia bisa menstabilkan badannya, Chen Liufeng memiringkan pedang penghancur bayangan keluar di telapak tangannya. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Wow! Aliran pedang emas menyebar ke seluruh tanah, dan 2 sosok ilusi tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanan Chen Liufeng. Kedua gambar manusia ilusi ini sama dengan klon Shen Liufeng, tetapi terlihat agak transparan.
Pedang Tiangang Jue Tianwei membuka jalan. Ketika dia mendengar 4 kata ini, Lou Qing tidak bisa menahan gemetar. Teknik pedang Tiangang adalah salah satu seni bela diri terkuat dari klan pedang Tiangang. Dikabarkan bahwa ada 36 jurus pedang dalam seni pedang Tiangang, dan setiap jurus sangat kuat. Sudut mulut Chen Liufeng sedikit terangkat, dengan senyuman mencemooh muncul. Raut muka wajahmu persis seperti yang aku harapkan. Aku hanya mempelajari 3 jurus teknik pedang Tiangang ini, dan aku telah mengalahkan banyak master seni bela diri tingkat tertinggi. Fakta bahwa kamu bisa matei dalam jurusku ini sudah menjadi lawanku. Persetujuan terbesarmu. 2 kata yang meremehkan bisa dikatakan memateikan dan memilukan. Saat dia selesai berbicara, Chen Liufeng melancarkan gerakan membunuhnya, dan 2 hantu di kiri dan kanan meleduk dengan pedang yang kuat dan bergegas menuju Lou Qing. Dengan tergesa-gesa, Lou Qing dengan cepat mencegatnya dengan tombaknya. Bang! Pedang panjang di tangan hantu pertama menyerang, meledukkan kekuatan yang menakutkan. Dampak yang kuat menyebar, dan Lou Qing mundur dengan darah. Sebelum dia bisa menstabilkan badannya dan mendekat, hantu kedua menusukkan pedangnya ke tengah tombak dingin besi hitam. Bang! Terdengar suara keras seperti badai lagi, dan pedang berbentuk cincin meleduk gelombang udara tersebar ke segala arah, dan senjata besi di telapak tangan Lou Qing pecah dengan suara yang keras. Ah! Hati Lou Qing bergetar. Dia memegang 2 senjata patah dengan gemetar dan mencium bau kematian. Pedang ketiga tiba seperti yang dijanjikan. Qiang! Cahaya pedang ketiga ini berasal dari wujud asli Shen Liufeng. Baik rasa penindasan maupun kekuatan yang dilepaskan jauh melebihi 2 serangan sebelumnya. Lou Qing tidak bisa menghindarinya. Cahaya pedang yang tajam menyinari matanya, dan detik berikutnya, sesosok badan acak-acakan berdiri di depan Lou Qing. Hiss! Darah hangat memercik ke wajah Lou Qing, dan wajah yang familiar terpantul di mata Lou Qing. Orang yang berdiri di depan Lou Qing tidak lain adalah Chang Qing. Pedang bayangan penghancur melewatinya, dan 3 sosok berdiri dalam barisan. Lou Qing merasa pikirannya menjadi kosong. Dia, yang selalu tenang dan tenang, sekarang berada dalam kebingungan. Chang Qing, kamu tidak bisa matei. Chang Qing memandang Lou Qing, sejumlah besar darah rembes dari mulut dan hidungnya, dan dia berkata dengan suara serak, Istana Nirwana membutuhkanmu, kamu tidak bisa matei. Ah! Setelah mengatakan itu, Chang Qing menggunakan satu-satunya lengannya yang tersisa untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia meremas teknik pedang dengan 1 tangan, dan kekuatan seluruh badannya meleduk seketika. Energi pedang yang kuat bercampur dengan energi darah yang ganas melonjak keluar dari badan Chang Qing, dan formasi pedang berputar dari bawahnya. Shen Liufeng, yang berada di belakang, agak tidak terduga, ketika kekuatan brutal melonjak ke arahnya. Bang! Chen Liufeng menghunus pedangnya dan mundur beberapa meter. Di depan, darah merah menghujani medan perang. Chang Qing menengadah ke langit dan meraung, kamu terlahir sebagai anggota Istana Nirvana, dan kamu mati sebagai jiwa Istana Nirvana. Kamu harus membawa kembali pedang pemakaman langit. Ah! Setelah mengatakan itu, Chang Qing berkata dengan sisa kekuatannya. Telapak tangan itu mengenai badan Lou Qing. Bang! Kekuatan telapak tangan yang lembut mendorong Lou Qing keluar dari pertempuran. Lou Qing terhuyung mundur, benar-benar bingung. Melihat sosok familiar di tengah hujan darah itu, hati Lou Qing terasa seperti dipukul dengan palu. Chang Qing! Lou Qing sangat sedih. Dia berlutut di tanah dengan lemah dan meraung, adik laki-laki. Sakit! Sakit sekali. Lou Qing sangat kesakitan. 8 tahun saling mendukung dan 8 tahun saling memberi semangat seperti asap di depan matanya, membanjiri hatinya. Saya mendengar tangisan Lou Qing. Lan Meng pergi bersama Xiao Nunu, dan keduanya tiba-tiba patah hati. Chang Qing. Lan Meng berhenti, air mata mengalir. Guan Xiang juga gemetar, dan matanya hampir pecah. Kakak senior. Guan Xiang tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak tahan lagi. Seluruh badannya rileks, dan orang yang dibawanya jatuh ke tanah. Jika kalian semua mati, apa gunanya menjaga aula nirwana ini? Guan Xiang menutup matanya dalam-dalam. Tidak jauh. Mu Yuer dari Istana Taihua sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Istana Nirwana selama ini dianggap sebagai klan yang memalukan, namun saat ini, ia benar-benar merasakan pesona Istana Nirwana. Aku akan membantu mereka.
Mu Yuer hendak bergegas menuju pertempuran di depan. Namun detik berikutnya, dia dihentikan oleh rekan satu timnya. Jika kamu pergi, kamu akan mati. Mata Mu Yuer memerah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Istana Nirvana adalah bagian dari klan Piao Miao kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Tapi semua orang memegang erat Mu Yuer. Chen Liufeng bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencari seseorang untuk membantu. Di bawah hujan darah merah, seluruh badan Changqing diwarnai merah, dan rambut panjangnya menari-nari dengan liar, tampak seperti kupu-kupu yang tertiup angin. Hahaha, hahaha. Changqing tertawa gila. Dia melihat ke langit dan berkata, Tuan, kakak senior Lu Su. Saya di sini untuk menemui Anda, saya di sini. Kata Changqing lemah. Dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, kesedihan memenuhi hati semua orang di Aula Nirvana. Pada saat ini, semua rasa sakit dan kemarahan berubah menjadi air mata yang tak ada habisnya. Lou Qing berlutut di tanah dan meraung ke langit. Kenapa? 8 tahun. Saya menahan rasa sakit ini selama 8 tahun penuh. Tapi itu tidak pernah mati rasa. Setiap kali rasa sakitnya lebih parah dari sebelumnya. Haha, persaudaraan yang menyentuh. Sebuah tawa bercanda datang. Shen Liufeng memegang pedang bayangan penghancur secara miring dan perlahan berjalan menuju Lou Qing yang sedang berlutut di tanah. Tidak perlu bersedih, kalian akan segera bertemu di Jiuquan. Hahaha. Pedang bayangan penghancur di tangan Shen Liufeng mengeluarkan debu tipis yang cemerlang. Ku bilang, tidak ada di antara kalian yang bisa kabur. Energi pedang menyapu, ujungnya cerah. Pedang bayangan penghancur itu seperti pedang busur yang memotong bintang-bintang, menyapu tenggorokan Lou Qing. Hati Lan Meng yang penuh perhatian sekali lagi menderita kesedihan yang luar biasa. Mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka bahkan kurang mampu menghentikannya. Lou Qing memejamkan mata seolah-olah dia telah pasrah pada nasibnya. Ketika Changqing dan sekelompok adik laki-lakinya meninggal di hadapannya, dia tidak lagi ingin menjalani kehidupan yang tercela. Tuan, mohon maafkan Lou Qing karena tidak berguna, kakak senior Lu Su, kakak muda Changqing. Aku tidak bisa mengembalikan pedang pemakaman langit. Dan ujungnya yang tajam memantulkan bumi. Tapi pada saat ini, sebuah kekuatan besar meleduk di tanah. Niat membunuh Shen Liufeng tiba-tiba terhalang. Di depan Lou Qing, sesosok badan yang diselimuti api cian menangkap ujung pedang bayangan penghancur dengan telanjangnya tangan. Chen Liufeng terkejut. Apa yang dilihatnya adalah sepasang mata yang terbakar amarah, seperti mata harimau. Badan Xiao Nunu terbakar api, dan suaranya dingin. Kamu telah melakukan kejahatan besar. Suara serak. Kamu melakukan kejahatan besar. Matanya seperti api, suaranya dingin, dan pemandangan mengejutkan muncul kembali di tengah pertempuran. Lan Meng, Guan Xiang terkejut. Lou Qing, yang siap mati, tiba-tiba membuka matanya. Saya melihat sosok yang dikenalnya memotong medan perang. Seluruh badan Xiao Nunu terbakar dengan api perunggu. Pada saat ini, dia seperti seekor harimau yang memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan setiap inci matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini kamu, klan pedang Tiangang, ada di sini. Semua orang akan mati. Xiao Nunu meraung dingin, dan kekuatan dahsyat yang sebanding dengan letusan gunung berapi dilepaskan dari badannya. Bang! Kekuatan agung menembus bumi dan menghancurkan energi pedang di sekitar Shen Liufeng. Di antara pedang dan telapak tangan, energi bergetar, dan seiring dengan dua gelombang yang berpotongan, tanah tiba-tiba retak. Shen Liufeng, yang lengah, segera didorong mundur oleh kekuatan ini. Hoa! Mundur lebih dari 10 meter, dia menyingkirkan pedang bayangan penghancur dan menatap sosok di depannya dengan mata dingin. Saya melihat sayap cahaya cemerlang mekar di luar badan Xiao Nunu. Kekuatan dari Raja Iblis mengalir ke seluruh badan pada saat ini, dan kemudian, cahaya cian seperti satin mengelilingi badan, dan kemudian berubah menjadi warna emas gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aum! Raungan terakhir Raja Iblis terdiam di badan Xiao Nunu. Cahaya gelap dan bayangan meleduk di badan Xiao Nunu. Tiba-tiba, baju besi perunggu tiba-tiba muncul di luar, dan pola dewa kuno ada di badan baju besi perunggu itu. Setelah dibuka, baju besi perunggu, yang awalnya bersinar dengan cahaya hijau,
tampaknya telah dicelupkan ke dalam api, samar-samar menampakkan kecemerlangan langit emas, yang tampak sangat luar biasa. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, mengepalkan kelima jarinya ke dalam mengepalkan tangannya, dan mengangkat lengannya ke arah luar. Bang! Sebuah kekuatan luar biasa meledupkan bumi, dan pecahan besar kerikil seperti kawanan belalang yang terbang. Pada saat ini, momentum yang dilepaskan oleh Xiao Nunu jauh melebihi batas alam kontrol Qi tingkat kelima. Pada saat ini, badan perunggu kuno sekali lagi menerima peningkatan, berhasil memasuki tahap akhir dari jangka menengah. Pertarungan putus asa semua orang di Nirvana Hall akhirnya memberi Xiao Nunu waktu yang berharga. Perang ini sedang menghadapi perubahan. Merasakan aura baik di badan Xiao Nunu, wajah Chen Liufeng tidak bisa menahan rasa dingin. Berpura-pura menjadi hantu. Setelah mengatakan itu, Chen Liufeng menggunakan gerakan membunuhnya untuk menyerang Xiao Nunu. Meskipun kondisi Xiao Nunu sedikit aneh, ranah lawan masih berada pada level kontrol Qi. Karena dia berada di ranah kontrol Qi, Chen Liufeng tidak takut sama sekali. Dengan budidayanya di alam psikis, akan mudah untuk membunuh lawan. Cahaya yang mengalir tertutup salju. Sebuah pedang ditebas, dan bayangan pedang yang kokoh itu seperti kapal pemecah es yang bergerak cepat, menerobos tanah dan menyerang di depan Xiao Nunu dengan kekuatan besar. Raut muka Lou Qing di belakang Xiao Nunu berubah, dan dia tanpa sadar memperingatkan, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat lengannya dan melambai keluar, dan lengannya yang ditutupi baju besi perunggu menyapu bayangan pedang. Bayangan pedang segera menyimpang dari lintasannya dan memantul ke samping. Bang! Energi pedang jatuh ke tanah, memercikkan sejumlah besar kerikil. Lou Qing, Lan Meng, dan Guan Xiang terkejut. Shen Liufeng juga memiliki raut muka terkejut di wajahnya, bagaimana mungkin? Ketika dia ketakutan, Shen Liufeng mengambil langkah hantu, dan bayangannya tumpang tindih di udara menghadapi Qiang. Dalam sekejap, pedang bayangan penghancur memancarkan cahaya terang, dan ujung pedang yang tajam langsung mencapai tenggorokan Xiao Nunu. Kematian! Teriak Shen Liufeng. Namun, di saat berikutnya, pedang bayangan penghancur benar-benar melewati sosok Xiao Nunu tanpa terhalang sama sekali, dan bahkan tanpa percikan darah sedikit pun. Shen Liufeng terkejut lagi. Langkah hantu. Bagaimana pihak lain bisa mengetahui keterampilan ini? Hoa! Sebelum Shen Liufeng sempat bereaksi, angin dingin yang menggigit datang dari belakangnya. Tidak bagus. Chen Liufeng berbalik dengan cepat dan memegang pedang bayangan penghancur di depannya. Cang! Lalu, Xiao Nunu memukul bagian tengah pedang penghancur bayangan dengan tinju berat yang ditutupi topan emas gelap. Kekuatan yang sebanding dengan arus bawah laut dalam mengalir ke badan Shen Liufeng. Yang terakhir tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Nunu begitu menakutkan. Bahkan dengan pedang bayangan penghancur, Shen Liufeng terlempar sejauh 7 atau 8 meter. Hoa! Shen Liufeng dengan paksa menstabilkan sosoknya, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu benar-benar anak terlantar dari keluarga Xiao? Tanyakan pada Raja Neraka. Di satu sisi badan Xiao Nunu, pola kuno pada baju besi perunggu bersinar dengan cahaya gelap. Segera setelah dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengeluarkan serangkaian bayangan dan menyapu lawannya dengan kekuatan harimau. Shen Liufeng mendengus dingin, aku ceroboh sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan untuk memenangkanku? Tiangang Suot Jue, Tianwei Kaidao. Hus! Tangan kanan di kedua sisi, bayangan memegang pedang tiba-tiba muncul. Saat kekuatan pedang yang kuat melonjak, dua bayangan pedang dengan cepat menyerang Xiao Nunu satu demi satu. Bang! Dua hantu bertabrakan dengan tinju Xiao Nunu dan meleduk menjadi dua kelompok bayangan pecah. Serangan ketiga Chen Liufeng datang, pedang bayangan patah bersinar dengan cahaya cemerlang, dan ujung pedang yang dingin mendekati Xiao Nunu lagi. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kuatku dengan matamu sendiri. Xiao Nunu tidak punya niat menghindari ujungnya. Arus udara yang kuat bergerak di sekelilingnya, dan seekor harimau hantu putih tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Changhai Jin Macan Hitam. Diberkati oleh kekuatan badan kuno perunggu, Changhai Jin Macan Hitam, sekali lagi telah melampaui batas kekuatan. Bentuk harimau hantu putih ini 2 atau 3 kali lebih besar dari sebelumnya, dan lebih kokoh serta mengejutkan.
Kedua kekuatan itu bertabrakan secara langsung, dan energi besar meleduk ke segala arah. Energi pedang tajam dan kekuatan tinju Minghu saling terkait satu sama lain. Pada saat ini, energi pedang Chen Liufeng runtuh lagi. Apa? Chen Liufeng menjadi pucat karena terkejut. Dia hanya merasakan kekuatan Xiao Nunu mengalir tanpa henti, dan energi gelap melonjak di atasnya satu demi satu. Bang! Pedang bayangan penghancur membuat guncangan hebat, dan ujung pedang dibelokkan, dan darah muncul lagi di mulut Chen Liufeng. Tepat ketika Chen Liufeng hendak menarik diri, Xiao Nunu membalikkan tangan kirinya menjadi telapak tangan dan menyerang lagi. Chen Liufeng dengan cepat mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Telapak tangan penghancur tuling Zengang. Bang! Kekuatan telapak tangan ditukar, dan energi dahsyat menyebar seperti awan. Xiao Nunu tidak mundur selangkah, dan pada saat yang sama, 5 pusaran cahaya berbeda warna berkumpul di telapak tangannya. 5 sinar cahaya berubah menjadi teratai 5 warna, dan kemudian teratai 5 warna berevolusi menjadi susunan pedang kecil. Xiao Nunu berbicara dengan sinis dan mengabaikan Chen Liufeng. Kuat. Seberapa kuatnya? Bang! Formasi pedang yang dibentuk oleh teratai 5 elemen menyebar di telapak tangan Xiao Nunu. Dalam sekejap, 5 bilah cahaya keemasan berputar dengan kecepatan tinggi di depan telapak tangan Xiao Nunu seperti turbin. Formasi pembunyi pedang berputar meleduk dengan kekuatan pencekikan yang kuat, dan semua kekuatan telapak tangan yang diledukkan oleh Chen Liufeng tersebar. Sebelum dia bisa kembali berjaga, 5 bilah cahaya itu seperti bilah, mengeluarkan api ekor yang luar biasa, dan kemudian memutar telapak tangan Chen Liufeng menjadi beberapa bagian. Apa? Chen Liufeng terkejut. Tanpa cukup waktu untuk meraung, formasi pembunyi pedang berputar bergerak sangat cepat. Dari telapak tangan ke lengan bawah, dan kemudian ke sendi siku, seluruh lengan Chen Liufeng memendek dengan cepat. Kabut darah meleduk, dan tuling yang patah beterbangan. 5 bilah cahaya emas yang diubah oleh 5 elemen teratai terciprat di antara keduanya, dan cahaya pedang yang tersebar sekali lagi menggores luka dalam di badan Chen Liufeng. Ah! Chen Liufeng terkejut dan marah, dan tangan kanannya dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyerang Xiao Nunu dengan pedang. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Teknik pedang Tiangang. Sebelum gerakan membunuh dilakukan, kecepatan serangan Xiao Nunu bahkan lebih cepat. Sesaat sebelum lawan menghunus pedangnya, Xiao Nunu berbalik ke samping dan menendang Chen Liufeng. Bang! Kekuatan tendangannya begitu kuat hingga organ dalam Chen Liufeng tergeser dan dadanya penyok. Saat Chen Liufeng terjatuh, Xiao Nunu melemparkan rantai besi Xuanhan dengan tangan kirinya. Hancur. Rantai besi yang memancarkan aura dingin melingkari leher Chen Liufeng seperti ular spiritual. Xiao Nunu menariknya dengan kuat, dan Chen Liufeng seperti guguik yang terperangkap, dan ditarik kembali oleh Xiao Nunu. Mundur. Meskipun rantai besi Xuanhan hanyalah senjata spiritual kelas menengah, itu mencekik gaya Shen Liu saat ini. Chen Liufeng tidak bisa melawan, jadi dia mendekati Xiao Nunu lagi. Mata Xiao Nunu berkilat tajam, lalu dia mengangkat tangan kanannya, dan pisau ajaib hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Kiang! Pisau ajaib itu mengeluarkan suara gemetar yang menggembirakan, pupil Chen Liufeng membesar, dan wajahnya penuh panik. Sinyal kematian mendekat dengan cepat. Dia tidak bisa melawan, apalagi kabur. Xiao Nunu memegang pisau ajaib di belakang punggungnya dengan satu tangan, dan menekan ujung pegangannya dengan tangan lainnya. Pisau langsung ke jantung Chen Liufeng dengan tusukan dari depan. Bang! Bilahnya menembus langsung ke dada dan punggung Chen Liufeng, dan darah merah keluar dari punggung lawan. Pemandangan di depan saya dipenuhi dengan dampak visual yang kuat. Seluruh badan Chen Liufeng gemetar. Dari menjadi sombong dan sembrono sekarang, menjadi sengsara dan malu sekarang, dalam sekejap mata. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan mata dingin. Apakah kamu menyesal? Murid menyusut. Xiao Nunu melanjutkan, Xiao Yue memintamu untuk membunuhku, tapi kamu hanya selangkah lagi untuk mengambil nyawaku. Kamu, bibir Chen Liufeng sedikit mengepak dari awal. Sampai saat ini, Xiao Nunu telah menyelesaikan esensi Raja Iblis dan badan tempering darah. Sebelumnya, mudah baginya untuk membunuh Xiao Nunu. Sudah terlambat sekarang. 4 kata ini menyayat hati dan mematikan.
Xiao Nunu berhenti sejenak, dan pada saat yang sama, dia memutar pisau ajaib di tangannya, dan kemudian pisau itu berputar, dan badan Shen Liufeng terbelah menjadi dua bagian. Bang! Di udara, Xiao Nunu berdiri memegang pisau, matanya dingin dan dingin. Bahkan lebih mencemooh. 4 pertunjukan klan pedang, Shen Liufeng, meninggal. Suara serak. Hujan dare menjadi merah, dan pedang menunjukkan nasibnya. Xiao Nunu berdiri di bawah kabut dare merah, mendominasi dan sombong. Tidak jauh dari situ, Lou Qing, Lan Meng, dan Guan Xiang mengalami keterkejutan yang tak terlukiskan. Di sisi lain, Mu Yuer dan murid istana Taihua lainnya juga terkejut dan kuilit kepala mereka mati rasa. Apakah ini sudah berakhir? Pedang penghancur Shen Liufeng, salah satu dari 4 master pedang dari klan pedang, membunuh tanpa ampun beberapa detik yang lalu, dan dalam sekejap mata, dia dipotong-potong oleh Xiao Nunu. Adegan ini benar-benar tiba-tiba. Adegan ini sungguh mengejutkan. Dari 3 jurus teknik pedang tiangang yang disebutkan oleh Chen Liufeng, ia hanya menggunakan salah satunya dari awal hingga akhir. Bahkan tidak mampu melakukan gerakan pembunuhan terakhir. Betapa ironisnya hal ini, dan betapa menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Shen Liufeng berada di alam psikis. Suara seorang pemuda yang berdiri di samping Mu Yuer bergetar. Orang lain juga memiliki raut muka keheranan di wajahnya. Kalau begitu Xiao Nunu mungkin bahkan belum mencapai alam kontrol Qi tingkat ke-9. Kamu sedang berbicara tentang alam, tetapi kekuatan tempurnya jauh melampaui tingkat itu. Semua orang di sekitarnya masih pada level itu. Karena terkejut, gejolak di hatinya belum stabil. Tiba-tiba, ups, pedang berbahaya yang kuat terbang dari luar lapangan. Targetnya adalah Xiao Nunu. Hati-hati, Lan Meng dengan cepat berseru. Kata-katanya belum jatuh. Bang! Gelombang pedang yang kuat meleduk di depan Xiao Nunu, dan Xiao Nunu memblokir gelombang pedang itu dengan telapak tangan kirinya. Segera setelah itu, energi pedang yang luar biasa meleduk, dan pedang sepanjang 3 kaki tiba-tiba muncul di dalam geng pedang. Struktur dan tampilan pedang ini hampir identik dengan pedang bayangan hancur milik Shen Liufeng, tetapi warnanya berbeda. Hoa! Saat berikutnya, seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba melangkah ke depan Xiao Nunu. Dia menggenggam gagang pedang dengan 5 jari, dan pada saat yang sama, kekuatan pedang yang lebih kuat melonjak. Teknik pedang tiangang, invasi badai langit. Bang! Energi pedang yang meluas seperti payung terbuka. Aliran udara yang gila menyapu ke segala arah, dan saat bumi tenggelam ke dalam parit yang dalam, Xiao Nunu dikejutkan oleh kekuatan ini. Mundur puluhan meter jauhnya, Lou Qing dan Lan Meng mau tidak mau merasa khawatir. Pedang tiangang Jue. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang yang datang pasti adalah ahli pendekar pedang lainnya. Itu adalah pedang bayangan bumi. Di sisi lain medan perang, seorang murid istana Taihua berkata dengan suara yang dalam. Benar, orang yang datang adalah Chang Kun. Sekelompok orang di istana Taihua terlihat sedikit gugup. Meski sama-sama berada di alam psikis tingkat pertama, Chang Kun telah mampu mengubah energi pedang menjadi energi pedang. Pada pertarungan sebelumnya, Shen Liufeng juga melepaskan Jian Gang, namun hanya sekali atau 2 kali. Chang Kun berbeda. Langkah pertamanya mengeluarkan kekuatan mengintimidasi yang kuat. Hanya dengan rasa penindasan yang dibawa oleh kedua orang tersebut, Anda bisa merasakan perbedaan yang nyata. Sulit dipercaya bahwa Shen Liufeng akan mati di tangan seseorang di alam kontrol Qi. Chang Kun berbicara dengan bangga, memegang pedang bayangan bumi di tangannya, dan melangkah keluar dengan niat dingin yang diam-diam. Raut muka Xiao Nunu tetap tidak berubah, matanya gelap seperti air dari sumur kuno. Aku tidak merasakan betapa luar biasa dirimu. Bang! Grogi! Sisa panas medan perang yang belum mendingin sekali lagi dipenuhi dengan niat membunuh. Ada kilatan cahaya di sudut mata Chang Kun, kamu akan segera melihat kekuatanku. Setelah mengatakan ini, Chang Kun bergegas keluar. Meskipun dia tidak menggunakan langkah bayangan hantu, kecepatan gerakannya tidak memuaskan sama sekali. Hoa! Chang Kun mengangkat pedangnya dan menikam Xiao Nunu di antara kedua alisnya. Xiao Nunu menghindar ke samping, dan ujung pedang yang tajam hampir menyentuh matanya. Dalam sekejap, Chang Kun memutar pergelangan tangannya, dan pedang bayangan bumi menebas secara horizontal bilahnya tertancap di gagang pedang Chang Kun. Reaksinya lumayan.
Chang Kun menggunakan tangan kirinya untuk menyerang kepala Xiao Nunu. Bang! Detik berikutnya, kekuatan telapak tangan yang melonjak meleduk di depan baju besi perunggu Xiao Nunu bersinar terang, dan pada saat yang sama, lingkaran perisai ilusi memblokir serangan telapak tangan Chang Kun. Ini adalah... Chang Kun sedikit terkejut. Dengan kekuatannya sendiri di alam psikis, bahkan perisai senjata spiritual kelas atas pun dapat diguncang dan dihancurkan. Dan baju besi pertahanan di badan Xiao Nunu sangat tidak bisa dihancurkan. Apakah itu baju besi tingkat bumi? Sebelum Chang Kun bisa mengetahuinya, pisau ajaib Xiao Nunu berputar dan mengubah gerakannya. Bilah Guyan seperti roda gelombang, memotong langsung ke tenggorokan Chang Kun. Po Jun, serangan balikmu. Adalah itu berguna. Pada saat yang sama ketika Xiao Nunu menghunus pedangnya, Chang Kun juga mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedang dan pisau saling beradu sengit. Bang! Gelombang pedang menyebar, energi pedang meluas, dan retakan menyebar lebih dari 10 meter di antara keduanya. Meski aliran udara di tengah deras dan deras, tak satu pun dari mereka yang berniat menjauh satu sama lain. Tidak ada pengujian timbal balik. Hanya gerakan membunuh yang bisa membunuhmu. Teknik pedang Tiangang, pembunihan surgawi menunjukkan jalannya. Qiyang! Pedang bayangan bumi meleduk dengan energi pedang yang kuat, dan roda pedang yang indah tiba-tiba muncul di luar badan Chang Kun. Roda pedang bergerak mengelilingi badan dan segera diserap ke dalam pedang bayangan bumi. Chang Kun menunjukkan dengan pedangnya, dan menyerang Xiao Nunu dengan geng pedang yang sangat solid. Xiao Nunu tidak ragu sama sekali, dan kekuatan harimau dunia bawah pecah lagi. Harimau kegelapan Chang Haijin. Cahaya tinju yang kuat meleduk, dan harimau putih itu langsung berubah menjadi sinar bayangan tinju. Saat geng pedang menyentuh cahaya tinju, kedua kekuatan bertambah dengan cepat, dan ukuran geng pedang serta cahaya tinju meluas ke kedua sisi. Terjadi badai petir keras lainnya, dan tanah tenggelam setengah kaki. Kekuatan tinju Minghu benar-benar dihancurkan oleh gerombolan pedang yang dilepaskan oleh Chang Kun. Beberapa orang di Nirvana Hall terkejut. Mu Yuer dan orang lain di luar pengadilan mau tidak mau mengubah raut muka mereka. Sebelum ada yang bisa bereaksi, energi pedang menghantam Xiao Nunu. Bang! Energi pedang yang kacau itu seperti naga bertanduk yang mencengkeram tanah, merobek lapisan tanah. Chang Kun menunjukkan cibiran di wajahnya, sepertinya ini sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, Chang Kun menelusuri pedangnya ke atas, dan pedang bayangan bumi langsung menuju ke arah sosok muda di pasir. Aliran udara yang lebih kuat menyebar ke segala arah, dan geng pedang gelap dan cahaya cian dilepaskan. Pupil semua orang di sekitarnya menyusut dengan rapat, dan Xiao Nunu sekali lagi menangkap lawan dengan telapak tangan kirinya. Bas! Garis-garis kuno emas gelap bersinar di badan Xiao Nunu, dan aliran kekuatan spiritual mengalir ke telapak tangannya. Kekuatan kedua belah pihak terus-menerus terkoyak dan berdampak, seperti air dan api, baik musuh maupun musuh-musuh akan menyerah. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Chang Kun memegang gagang pedang dengan erat dan meremas teknik pedang dengan tangan kirinya. Tetapi pada saat ini, mata Xiao Nunu cuek dan dia berkata, itu masih kalimat yang sama. Aku tidak merasakan betapa luar biasa dirimu. Saat kata-kata itu jatuh, kemarahan yang dingin dan dahsyat melonjak dalam diri Xiao. Mata Nunu. Bang! Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang energi darah. Chang Kun lengah, dia tiba-tiba merasakan momentum Xiao Nunu meningkat beberapa kali lipat, menara energi darah yang ganas meleduk, dan tanah tenggelam setengah kaki segera menyarungkan pedangnya dan membuka badannya. Wow, energi darah yang kuat menyebabkan kejutan lagi. Energi darah Xiao Nunu berasal dari Blood Spirit Pearl. Aliran udara berwarna darah di sekelilingnya kacau, jubah Xiao Nunu berkibar, dan rambut hitamnya diwarnai merah tanpa sadar. Semua orang di istana Taihua di luar tempat tersebut terkejut. Kekuatan macam apa ini? Mu Yuer adalah satu-satunya yang memiliki raut muka rumit, dan dia tidak bisa tidak mengingat malam itu di kota pohon suci. Malam itu, di istana Tuan Kota, Xiao Nunu membunuh Xiao Yi, murid tingkat pertama dari klan pedang, di tempat di negara bagian ini. Saat ini, aura Xiao Nunu jauh lebih ganas dari sebelumnya. Apa itu? Seru seorang murid istana Taihua. Hah! Aku melihat darah berkumpul di langit di belakang Xiao Nunu. Aum! Minghu meraung dan muncul kembali di medan perang. Namun, perbedaannya dari sebelumnya adalah harimau hitam yang muncul kali ini bukanlah putih,
melainkan warna darah yang sangat jahat. Inikah ini? Lou King, Lan Meng dan Guan Xi yang terkejut. Aum! Raungan harimau lainnya membuat kuilit kepala semua orang mati rasa, dan di belakang Xiao Nunu, harimau berdarah kedua tiba-tiba muncul. Semua orang di istana Taihua membuka mata lebar-lebar. Sebelum mereka bisa tenang, serangkaian auman harimau terjadi dalam pertempuran, dan 3 bayangan harimau jahat muncul di luar Xiao Nunu. Kekuatan harimau dunia bawah. Xiao Nunu mengucapkan kata demi kata, mata dingin menatap langsung ke arah Chang Kun di depannya. Aum! Dengan 5 auman berturut-turut, 5 bayangan harimau berdarah berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus lengan Xiao Nunu. Diberkati oleh 5 lapisan kekuatan, Xiao Nunu menciptakan penampilan megah yang melampaui batas. 5 keruntuhan berturut-turut. Adegan pamungkasnya mengejutkan. Kombinasi Chang Hai Jin macan hitam dan 9 serangan runtuh berkelanjutan mengejutkannya dan menghasilkan serangan paling ganas. Xiao Nunu meninju. Aum! Raungan harimau mengguncang medan perang, dan cahaya tinju yang sangat kuat menerobos tanah di depan, langsung menuju pertunjukan klan pedang. Angin kencang orangutan bertiup menerpa wajahnya, dan kepanikan melintas di mata Chang Kun. Dia tahu tentang harimau hitam Chang Hai Jin dari klan Piao Miao, tapi dia belum pernah melihat bentuk ini. Meski wilayah kekuasaannya melampaui Xiao Nunu, Chang Kun tidak berani gegabah saat ini. Teknik pedang Tiangang Tianlao mengangkat perisai. Dengan raungan dingin, Chang Kun dikelilingi oleh geng pedang. Dia berdiri dengan pedangnya di depan, diikuti oleh pedang bayangan bumi sebagai pusatnya. Puluhan bayangan pedang seperti lingkaran terbuka payung, berubah menjadi pedang bundar dan perisai. Jurus ini adalah salah satu dari 36 jurus bertahan dalam seni pedang Tiangang. Tidak sulit untuk menemukan bahwa metode Chang Kun jelas jauh lebih tinggi daripada metode Shen Liu Feng. Ini juga pertama kalinya Chang Kun membela diri. Namun, pertukaran 2 langkah membuat keputusan itu jelas. Cahaya tinju berdarah yang meletus dari Xiao Nunu sebanding dengan tombak penusuk baju besi, langsung meledukkan perisai pedang berbentuk payung di depan Chang Kun. Turbulensi meletus, bayangan pedang menyebar, dan pedang berisi kekuatan harimau hitam tingkat kelima. Kekuatan tinju menghantam Chang Kun dengan keras. Bang! Suara ledukan yang keras memekakkan telinga, dan semua orang merasakan bumi bergetar. Badan Chang Kun bergetar, dan rona merah keluar dari mulutnya. Kemunculan adegan ini membuat semua orang di Aula Taihua dan Aula Nirvana merasa mati rasa karena terkejut. Sulit membayangkan betapa kuatnya pukulan Xiao Nunu. Wow! Chang Kun rembes darah dari mulutnya dan matanya galak, bagaimana ini mungkin? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang sihir hitam jiwa bintang kegelapan terbang di depannya. Chang Kun dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokirnya di depannya. Bang! Suara badai petir meleduk, dan lengan Chang Kun menjadi mati rasa. Pedang bayangan bumi tidak bisa lagi dipegang erat-erat di telapak tangannya, dan pedang itu terbang bersama dengan pisau sihir hitam. Chang Kun dikalahkan, satu demi satu, dan darah di badannya terus melonjak. Pada saat yang sama, tangan kanan Xiao Nunu mengangkat teratai 5 warna yang megah. Wow! Ujung tajamnya menyebar, dan teratai 5 elemen berubah menjadi formasi pedang dan terbuka. 5 bilah cahaya emas berputar di telapak tangan Xiao Nunu seperti lentera yang berputar. Kemudian, Xiao Nunu mengaktifkan energi spiritual di badannya, dan 5 bilah cahaya bergabung menjadi satu, langsung berubah menjadi pedang ilusi yang mempesona. Ini pedang itu adalah panjangnya hampir 2 meter, dan pedang itu ditutupi dengan bekas pedang yang rumit dan saling terkait. Formasi pembunihan pisau putar tingkat kedua. Xiao Nunu, yang budidayanya telah diperkuat, sekali lagi meningkatkan kendalinya atas kekuatan teratai 5 elemen. Xiao Nunu mengayunkan jari pedangnya ke depan, dan pedang emas yang terdiri dari 5 bilah cahaya mengeluarkan api ekor yang megah di udara. Chang Kun ingin menghindarinya, tapi dia tidak bisa lagi menghindarinya. Hiss! Pemandangan mengejutkan kembali terlihat. Di bawah tatapan terkejut semua orang, pedang emas menembus langsung ke dada Chang Kun. Bersambung.